Malaikat nggak makan, maka dilatihlah sisi malakutiyah kita. Jadi kita ini punya alam di dalam diri namanya malakutiyah, alam kemalaikatan. Dia tidak tidur, dia tidak makan, tapi jangan ikut yang berikut ini, dia tidak kawin. Ini puasa, waktu berbuka hajar habis, sama aja bohong. Riyadhahnya batil, karena ada di sini Kitabus Shiyam, baca di sini. Kata beliau, puasa itu niatnya tad'if, melemahkan al-quwa, asyahwah, melemaskan kekuatan, melemaskan syahwat. Kalau waktu berbuka justru balas dendam, semuanya masuk. Berarti kalian gagal ketika berbuka, riyadhahnya batal. Jadi kalau makan berbuka biasa pelan-pelan, sedikit-sedikit boleh, lama-lama habis. Inilah beda kita dengan an'am. Coba lihat kucing, ayam, guguk, itu kalau ngeliat makan gak berhenti berebut malah. Kita ini bukan an'am, kita ini insan, punya sisi lain, sisi malakutiyah, malu kepada sisi itu. Makanya jangan terlalu nafsu, kalau makan biasa aja walaupun sebenarnya pengen gitu ya. Jaga-jaga image sama diri sendiri, bukan jaga image sama teman. Malu dengan sisi malakut kita, ya. Jadi besok kalau makan waktu berbuka santai aja dikit-dikit ya, pelan-pelan, seakan ente nggak nafsu gitu, padahal aslinya nafsong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini mujarab nih. Arti hasbunallah itu puncak daripada apa yang kita bahas malam ini. Cukuplah hasbunallah wa ni'mal wakil, dialah sebaik-baik yang menanggung hidup kita. Itu hasbunallah, haknya sin, ba, nun, alif sampai ni'mal wakil dihitung 450 nilai angkanya. Maka jadi wirid ulama-ulama ahlul hurufi wal adad wal a'dadi 450 ya, 450 sebagaimana la ilaha illallah 165. Ada ilmunya, hisabul jumal ya, itu ada kaidah-kaidahnya itu. Tapi kalian nggak mesti ngamalin yang begitu ya, sekedar tahu aja. Ini wirid Sayyidina Ibrahim ketika dilempar ke api, lalu didatangi Sayyidina Jibril. Apa kata Sayyidina Jibril? Mau ngamalin? Hasbunallah wa ni'mal, puncak semua riyadhah, puncak semua mujahadah. Kalau ma'rifat ada lagi di atas ini, tapi kalau riyadhah ini puncaknya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah mari selalu kita panjatkan. Tidak lupa salam rindu dan cinta kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak ada beliau, kita tidak mengenal apa yang disebut sitrul aurah. Kita nggak mengenal cara taharah, nggak mengenal apa yang disebut tauhid. Berkah beliau, kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib kita berselawat kepadanya sebagai tanda syukur. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Yang tidak berterima kasih kepada makhluk, maka belum disebut bersyukur kepada Khalik. Dan ahaqqu al-khalqi, makhluk yang paling berhak disampaikan rasa terima kasih kepadanya adalah Sayyidul Awwalin, Sayyidul Akhirin, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa yang sama-sama kita hormati Simbah Nyai Hajah Nur Halimah Khudari wa ahli baitiha, wabil khusus Kiai Haji Mudri Khudari dan Kiai Haji Hanif Khudari, dan juga para sadah Kiai Haji Haidar Khudari, Kiai Haji Nur Makhin wala Mashin Makhin, begitu juga Kiai Haji Daman Huri yang barusan datang, dan yang sangat semangat
Kiai Haji Muhammad Yusuf Khudari. Semoga nadarallahu wujuhahum. Amin ya rabbal alamin. Dari nama Mbah Yai Khudari menunjukkan bahwa si Mbah Yainya suka, bahkan mungkin hafal matan Imam Khudari. Ya, itu matan apa? Yang paling ribet, ilmu mantik apa namanya? Al-Akhdari, beda lagi ya. Ada Khudari Baik, itu tentang akidah, macam-macam ya. Mata'ahumullah fi hayatihim, amin, wa yassarahumullah fi hayatihim wa fi umurihim jami'an. Baik adinda para santri yang akan menjadi da'i ya, benar. Da'i apa? Da'i ila zuat wala ila zawaj wala ila Allah. Da'i ilal. Kalau kita mau ngajak orang ke Jogja, mesti pernah dulu ke Jogja, tahu jalan ke Jogja. Kalau mau ngajak orang kepada suatu tempat, harus pernah ke sana dan hafal jalannya. Tahu mana jalan yang berbahaya, tahu mana jalan yang baik. Kalau ingin mengajak orang kepada Allah, da'i ilallah, harus pernah dulu kenal Allah. Harus usul dulu kepada Allah. Udah usul belum? Mau? Mau ngajak orang kepada Allah, harus kenal Allah. Saya pernah ke kampung Badui, tapi perjalanan ke sana betul-betul mengerikan dan menggemaskan ya. Turun kereta, busnya udah nggak ada. Kita charterlah angkutan kota, angkot. Saya tanya, Kang, tahu jalan ke Badui? Tahu, bisa antar? Bisa. Naiklah kita angkot butut, udah rusak tuh. Kita lihat di GPS, GPS-nya hilang-hilang timbul. Awalnya kira-kira cuma 3 kilo lagi. Lama-lama kok jadi 7 kilo. Dan itu kami sudah mendorong angkotnya 7 kali. Kalau sudah naik, harus dorong angkot. Lah yang bayar siapa? Yang dibayar siapa? Yang dorong siapa? Inilah nasib ngikut da'i ilallah tapi la ya'rifullah. Da'i ila badwi lakin la ya'rif al-badwi. Mau ngajak kepada Allah, nggak ngerti jalan kepada Allah. Mau ngajak ke surga, nggak tahu jalan ke surga. Apalagi orang sekarang banyak menganggap surga itu tempat pelampiasan seksual. Itu betul-betul nggak sahih, nggak sahih. Hasrat seksual di surga itu hanya penawar kerinduan kepada Allah, nggak lebih. Bukan karena seks itulah surga ada, enggak. Jadi kalau ada ustadz bilang ada pesta seks di surga, gecek kepala kau dar ya. Kurang ajar deh itu ya, ngomongnya jorok itu. Ketika penduduk surga diizinkan memandang Allah di pagi hari, lalu Allah tutup lagi tabirnya. Lalu mereka mengatakan, lah Allah mana? Mereka lupa dengan semua nikmat yang 1000 tahun lalu mereka lakukan. Ketika mereka kemudian merindukan Allah, tidak tahu cara untuk menemukannya, maka diizinkanlah kawin beribu-ribu kali. Ini kalian ini nanti kawin beribu kali kalau diizinkan masuk surga. Kalau diizinkan ya. Kata dosen saya, Profesor Dr. Bambang Pranowo namanya, almarhum. Beliau pernah ngaji di Tegalrejo, tapi saya nggak tahu Tegalrejonya di mana. Apa kata dia? Orang Jawa jadi teroris. Ini judul buku. Aneh, kok orang Jawa yang adem, yang kalem, yang nunduk kalau jalan jadi teroris. Ditanya teroris yang gagal ditangkap.
Kenapa kamu ngebom orang? Jawabannya apa? Saya ingin menikahi 72 bidadari. Berarti sorga dia sorga kelamin, bukan sorga Allah. Mereka gak wise, gak arif. Di dalam hadis Nabi ditanya, ketika engkau melewati taman-taman surga, maka petiklah, icipilah, santaplah. Lalu Nabi ditanya, apa itu kebun surga? Jawaban Nabi apa? Hilakul dzikr, halaqah zikrullah. Maka di surga itu tidak ada pohon kecuali itu pohon subhanallah, pohon alhamdulillah, pohon fatihah. Ada namanya pohon tuba. Tuba itu pohon sa'adah wa ridwan. Ya. Itu pohon, kalau kalian nih jalan di bawahnya, baru selesai melewati pohon itu dan bayang-bayangnya, rindangnya, 100 tahun perjalanan. Tapi 100 tahun perjalanan di bumi berapa kalau di sana ya? Itu. Jadi sorganya orang yang kenal Allah, bukan sorga kelamin ya. Maka jangan pernah minta wirid ihtilam. Itu bid'ah kubro itu ya. Karena al-wali la yahtalim. Wali Allah nggak pernah ihtilam kecuali dengan yang halal. Ini udah ihtilam berapa kali nih? Malah ngarep-ngarep kali ya. Ya Allah, ihtilam ya Allah. Parah juga ya. Makanya kiai-kiai kita dulu ngajarin kita riyadhah, supaya ketika hasrat syahwat itu naik, dia bisa dikekang, bisa dilatih. Kalau diri kita tidak bisa ngatur diri ini, gimana mau ngatur orang lain? Gimana mau jadi da'i ilallah? Ngurus diri sendiri aja nggak bisa, pikiran aja masih liar, terus mau menundukkan orang, ya salam. Nggak mungkin ya. Maka Allah izinkan nanti di surga karena orang rindu mau ketemu Allah, nggak dapet. Inilah namanya thariqatul wat'i. Ada thariqahnya. Itu di sono. Jadi ketika mereka watok zaujahnya, itu mereka seakan-akan membayang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru itu reda lagi. Begitu. Sehari bisa 100 kali kalian tuh begitu. Sabar ya. Tapi bukan itu surganya. Surganya memandang yang punya surga. Nunggu dari pagi sampai sore sama dengan 500 tahun dunia. Lama atau sebentar? Kalian udah berapa tahun nyantri di sini? Rata-rata 7 sampai 9. Tua juga ya. Lama itu. Terasa lama nggak? Yang enggak berarti menikmati, yang enggak tersiksa. Mending disiksa di sini daripada disiksa di sono ya. Mending riyadhah di sini daripada nanti nggak bisa riyadhah di sana. Di sana udah nggak bisa riyadhah, di sini bisa riyadhah. 500 tahun baru Allah buka lagi tabir surga, tabir aras. Lalu mereka memandang lagi kepada Allah, lupa lagi dengan nikmatnya wata, nikmat makan, nikmat terbang, nikmat semuanya lupa. Senang jalan-jalan ke pasar nggak? Senang ya? Tenang, di sana ada pasar. Cuma bedanya pasar sini pulang dari pasar muka kucel ya. Dalam hadis Imam Tirmizi, Imam Ahmad, imam-imam yang lain disebutkan, kalau seorang ahlul jannah ingin datang ke aswaq fil jinan ya, fil jannah ya, mau datang ke supermarket, mall-mall surga, jika ada angin berhembus, angin itu menambah jamalul wajah. Jadi kalian nanti masuk ke mall-mall surga, itu nggak ada yang bayar, mau pakai apa aja boleh. Yang nunggu cuante-cuante. Kang Mas, mau apa Kang Mas? Kata santri di sini, mau kamu aja Mbak.
Padahal yang di rumah lebih dahsyat. Pulang-pulang bidadari dan ratu-ratu di istana udah nggak kenal muka dia. Lah, emang ini suamiku lebih cakep dari yang sebelumnya. Kalau kalian pulang dari pasar kan kucel. Kalau pasar surga enggak. Jamalul wajah, bertambah jamalnya. Nah, itu pengantar ya. Mau ke surga harus tahu tamannya, halaqah zikir. Mau ketemu yang punya surga harus kenal yang dizikirkan siapa. Ini modal dakwah. Makanya tadi waktu ditanya mau ngomong lepas atau baca kitab ya. Saya kalau ngomong lepas bisa, tapi kayaknya nggak afdol kalau nggak baca kitab walaupun cuma satu faqarah. Tabarukan bi ismi Ihya, karena nama kelas antum Ihya Ulumuddin. Saya lihat udah banyak jenggotnya nih. Ini tanda ngaji nih. Ini ada tahunnya nih ya. Tahun berapa nih Kiai? 07 2007. Masya Allah. Kalian ngapain 2007? Masih guling-guling ya? Guling-guling di pasir ya. Ini mandi di kali. Bener. 2007 beliau udah ngaji Ihya. Kebayang. Tuh jenggotnya Masya Allah. Jadi jenggotnya orang-orang Nahdiyin ini udah pindah ke kitab. No, udah nggak ada. Allah. Kalau saya jenggotnya masih di sini. Sebagian di kitab. Ini kitab riwayat dari guru-guru kami yang mereka ijazahkan, karena saya dari umur 13 ngaji Ihya Ulumuddin sampai sekarang. Sampai sekarang belum berhenti ngaji Ihya. Ternyata guru kami Dr. Badi Sayyid Al-Laham, ulama di Suriah, itu sampai sekarang pun masih ngaji Ihya. Padahal itu Syekhul Masyayikh. Jadi tidak berlebihan kalau kita buka Ihya sedikit malam ini ya. Ihya Ulumuddin alladhi allafahu al-Hamid al-Hujjah ya, Hujjatul Islam al-Arif billah, kutub fi zamanihi, al-Faqih al-Usuli, al-Imam al-Mujtahid al-Mutakallim Abu Hamid al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad al-Ghazali qaddasallahu sirrahu. Jadi nama beliau itu Muhammad, ayahnya Muhammad, njitnya Muhammad. Ya, enak banget orang sono ya, nggak kreatif. Nggak masalah, kalau ada Imam Ghazali pasti ketawa. Dia kan hadir sekarang, antum nggak lihat kan? Al-Fatihah lil Imam Al-Ghazali. Bismillah. Iya, Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini modal, kalau untuk ngadapin kelompok Wahabi Salafi gampang, ajak ngopi aja ya. Ya, dalilnya mana? Hadis Imam Muslim. Dan hadis Imam Muslim itu Nabi mengatakan, tidaklah ada suatu kekerasan kecuali kalah dengan kelembutan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang keras, ajak aja ngopi, jangan dibales-bales. Bahsul Masail selama ini tidak pernah bisa mengalahkan Salafi. Karena memang Salafi nggak pernah hadir. Mereka beranggapan antum itu kan kuburiyun. Tadi kan saya habis ngeliat para kuburiyun tadi. Ziarah sebentar lah. Biasa kita kalau datang ke suatu pesantren, kita sempatkan ziarah ke muassisnya atau masyaikhnya. Ternyata ada kuburiyun. Tahu kuburiyun? Ya, tahu kuburiyun? Pencinta kubur. Mending pencinta banat, ini pencinta kubur. Oleh imam-imam mereka, tokoh mereka sekarang masih hidup, yang tua atau masih ada satu namanya Soleh Fauzan. Kitab dia diajarkan di pesantren modern. Ini berbahaya. Berbahaya, sangat berbahaya. Dia menyebut sufi-sufi ubadul kubur. Apalagi antum ini ahli-ahli tirakat kan, ahli-ahli riyadhah, ini disebut ubadul kubur. Apa arti ubadul kubur? Penyembah kubur. Mau disebut begitu?
Ada yang nyembah kubur nggak di sini? Kita kalau ziarah kubur ngapain? Nyembah atau doain? Doain. Mereka ini manhajnya namanya su'udzon. Jadi mereka sebut ahlu sunnah juga, ahlu sunnah su'udzon. Kalau kita ahlu sunnah apa, dia ahlu sunnah su'udzon. Dan itu parah sekali. Kita ingetin nggak mau dengerin. Kita ajak diskusi nggak mau datang. Nantang debat saya datangin nggak datang. Serius. Nantang debat kita datangin nggak datang karena dianggap duduk bersama ahli bid'ah haram. Ya sudah. Makanya kita tidak akan bisa melawan kelompok keras itu dengan bahsul masail, nggak bisa. No, kitab saya nih Fathul Mu'in, kalian keluarin kitab, nggak bisa. Hanya bisa dengan akhlak. Hanya bisa dengan akhlak. Kawan saya mu'alaf, lalu ingin memu'alafkan orang. Di saat ingin memu'alafkan salah satu dari non-muslim, itu non-muslim ini menghujat Islam selebih-lebihnya, menghujat muslim separah dan sehina-hinanya. Gak marah dia yang mu'alaf ini, malah dipesenin makanan. Makan pak, silakan, kasih minum, ngajak ngopi. Ternyata Gohwah Al-Maqha Cafe itu adalah pemecah kebuntuan ya. Beres itu langsung ya, sambil ngisap-ngisap asap kan, kebenciannya lepas, dimatiin puntung rokoknya, dibilang, kalau Islam kayak kamu ini, saksikan saya bersyahadat. Oh, nggak pakai dalil. Dalil terkuat itu akhlak yang lembut. Ya, sama. Jadi sama Salafi nanti kalau ketemu Wahabi, Wahiboy, ketemu kelompok begini jangan dibenci. Mereka kan berjuang atas keyakinan yang dia yakini. Nah, mereka menyebut gerakannya gerakan pemurnian tauhid. Oke. Kalau benar tauhid di dalamnya, pasti akhlaknya sahih. Pasti orangnya lembut. Karena Allah itu Maha Latif, Maha Rahman, Maha Rahim. Jadi saya nggak ngasih dalil-dalil, antum bisa nanya ke kiai lah ya. Apalagi ini pakar debat kayaknya nggak banyak ini ya. Pakar ngeles banyak. Saya itu dulu menyaksikan orang debat. Om saya, abang saya, teman saya itu saling debat masalah ihda usawab. Makanya terlatih debat. Kalau nggak nyaksiin kan nggak bisa. Cuma ditasawurkan, dikhayal-khayalkan, dibahsul masail nggak oke. Karena di lapangan beda. Ya, di lapangan beda. Kebanyakan mereka nggak ngerti tasawur persoalan. Sudah judge. Ini masalah-masalah mereka. Maka saran saya, kalau ingin menghadapi kelompok-kelompok ekstrim, ajak ngapain? Ngopi. Habis itu kalau akhwat kawinin ya. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa huwa al-kitabul khamis, kitabut tauhid wa tawakkul, min rubu'il munjiyat min kitab Ihya Ulumuddin. Wah, ini cakep nih. Ada qori'nya Haji Kharif jam 15 WI apa nih? Istiwa. Ajib. Kalau pengkaji hadis senang dengan simbol-simbol begini. Nanti dia masuk ke alam itu, kebayang tahun kapan, jam berapa. Itu ahli hadis itu tukang khayal. Kalau nggak bisa menikmati hadis, hadisnya udah lewat berapa abad yang lalu, maka khayalannya harus kuat. Khayali namanya. Khayali itu ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Alhamdulillahi mudabbiril malak wal malakut. Segala puji milik Allah yang mengatur alam malak. Malak tuh alam ini. Bisa lihat saya? Namanya alam malak. Halo, ini berapa? Berapa? Oke. Halo, ini berapa? Berarti kalian sewajar, sehat semua ya. Kalau ini saya bilang 2, gimana? Saya nggak sehat ya. Mudabbiril malak, bukan malaikat artinya, tapi malak berarti alam
malak, alam syahadah, alam zahir. Mimpi matanya merem atau buka? Tutup. Bener. Kok bisa lihat? Pakai mata apa lihat? Nggak pakai mata ini kan? Berarti yang melihat bukan mata ini, yang melihat namanya basor. Yang melihat namanya, ini alatnya basor. Kalau basor, jadi basor ini ada di dalam diri kita, ini ditutup, dia menjadi basiroh. Dia sama. Kalau alatnya diganti pakai ainul qalbi, mata kolbu, maka dia menjadi basirah. Jadi apa? Basirah. Mudabbiril malaki wal malakut, yang mengatur alam nyata. Maka kalian sekarang ini Allah yang atur, Allah yang dudukkan. Betul tadi mukaddimahnya, takdir terindah kita adalah kita dijadikan santri. Itu takdir terindah. Nikmat jadi santri itu. Kalian coba tanya teman-teman di luar pesantren, gak ada yang senikmat di pesantren. Nikmat sekali, walaupun makannya ala qadrihi. Karena santri-santri dididik tidak hanya hidup di alam malak, tapi hidup di alam yang setelah ini, wal malakut, dan alam malakut. Ada jabarut. Malakut itu alam malaikat. Saya mau tanya, malaikat tidur nggak? Maka dilatih kalian tahajud riyadhah malam hari. Bukan ingin jadi malaikat, tapi menghidupkan sisi malakut di dalam diri. Malaikat makan nggak? Maka kita dilatih puasa. Ini lagi puasa apa nih siang tadi? Ada puasa? Puasa apa? Kemis? Ya iyalah, masa puasa Jumat? Berarti benar-benar waras nih Gus. Alhamdulillah. Malaikat nggak makan, maka dilatihlah sisi malakutiah kita. Jadi kita ini punya alam di dalam diri namanya malakutiah, alam kemalaikatan. Dia tidak tidur, dia tidak makan, tapi jangan ikut yang berikut ini, dia tidak kawin. Ya, makanya ketika ada golongan sahabat yang mengatakan inilah uftir, yang kedua inilah anam, yang ketiga inilah atazawwaj, gaya benar ya, kayak kuat aja. Satu bilang nggak mau makan, maunya puasa tiap hari, yang kedua maunya tahajud tiap malam, yang ketiga ngomongnya mau jomblo seumur hidup. Mau jadi jomblo? Nggak mau ya? Apa kata Nabi? Ana atqakum. Nah, sesekali boleh ngomong begini kalau lagi tarbiyah. Kiai boleh sesekali ngomong begini. Ana atqakum wa ana a'lamukum billah. Boleh, dua riwayat itu. Aku yang paling kenal kepada Allah, aku yang paling takwa daripada kalian. Tapi aku puasa plus juga makan. Kadang puasa, kadang berbuka. Hari ini puasa, besoknya tidak puasa. Aku malam tidur dan juga tahajud. Kadang tidur panjang. Yang penting setiap malam ada tahajudnya, walaupun cuma 1 rakaat. Autiru walau birakaah. Ya, witir walaupun 1 rakaat. Ijazah yang sampai sekarang saya ingat-ingat dari guru saya, Allahyarham Romo Kiai Ali Mustafa Yakub, murid dari Mbah Yai Idris, Mbah Yai Samsuri Badawi. Mereka bersambung kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu adalah berwitir setiap malam. Ketinggalan qadha. Jadi ada namanya qadha'u an-nawafil, mengqadha amalan-amalan tambahan. Ternyata Nabi sering mengqadha sholat witirnya. Jadi kalau kita nggak bangun, jangan stres, biasa aja. Nabi juga pernah kesiangan kok. Ya, biasa aja. Tapi bukan pembenaran loh ya. Nabi mengatakan, saya juga menikah. Gitu. Berarti ini sisi malaikat, sisi malakutiah, tapi sisi malaknya nggak boleh ditinggalin. Ya. Kalau masih ngiler ngelihat apa? Kebuli. Biasanya di sini makan yang bikin kalian ngiler apa?
bantal ya. Lihat makanan bisa bikin nafsu, oh berarti belum, sisi malak kita masih kuat. Jangan kemudian dikebiri juga, kasih sedikit, jangan banyak-banyak. Ini puasa, waktu berbuka hajar habis, sama aja bohong. Riyadhahnya batil, karena ada di sini kitab Siam, baca di sini. Kata beliau, puasa itu niatnya tad'if, melemahkan al-quwa, asy-syahwah. Melemaskan kekuatan, melemaskan syahwat. Kalau waktu berbuka justru balas dendam semuanya. Berarti kalian gagal ketika berbuka, riyadhahnya batal. Jadi kalau makan berbuka biasa pelan-pelan, sedikit-sedikit boleh, lama-lama habis. Pelan-pelan makannya. Ya. Jangan nafsu gitu. Karena apa? Inilah beda kita dengan an'am. Coba lihat kucing, ayam, guguk, itu kalau ngeliat makan gak berhenti berebut malah. Kita ini bukan an'am, kita ini insan, punya sisi lain, sisi malakutiyah, malu kepada sisi itu. Makanya jangan terlalu nafsu kalau makan, biasa aja walaupun sebenarnya pengen gitu ya. Jaga-jaga image sama diri sendiri, bukan jaga image sama teman. Malu dengan sisi malakut kita. Ya. Jadi besok kalau makan waktu berbuka santai aja dikit-dikit ya, pelan-pelan, seakan ente nggak nafsu gitu, padahal aslinya nafsong. Taib. Al-munfaridi bil izzati wal jabarut. Allah yang maha terpuji itu maha munfarid, bukan maha jomblo ya. Kalau kalian tuh artinya munfarid tuh jomblo. Munfarid di sini maha esa, yang maha tunggal dengan izzah dan jabarutnya. Izzah berarti apa arti izzah? Keperkasaan. Apalagi pernah belajar ulumul hadis, ada yang disebut hadisun aziz, atau kita menyebut ada orang yang unik, yang langka, kita katakan hadzal rajul azizun fi hadzal waqt. Orang ini aziz pada zaman ini. Itu artinya apa? Langka, unik. Al-munfaridi bil izzah. Maka saya mengartikan izzah itu Allah yang maha esa dengan keunikannya. Walaupun di luar sana orang mengartikannya keperkasaan. Terus bedanya apa dong dengan jamal, haibah? Harus dibedakan. Ya. Wal jabarut. Jabarut ini juga disebut alam, juga disebut kekuasaan. Jabarut itu artinya kingdom of Holy Spirit. Al-jabarut ay al-mamlakah ar-ruhiyah al-muqaddasah, mamlakatul arwah al-muqaddasah, lebih pas. Kerajaan-kerajaan roh-roh suci. Roh suci itu ada 3. Al-anbiya wal rusul, al-awliya wal malaikah al-illiyin al-muqarrabin. Jadi nggak semua malaikat masuk ke alam itu, cuma malaikat muqarrabin illiyin. Seperti Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail itu di sana. Nabi Muhammad di sana. Dan di alam jabarut itu, di sana ada pohon-pohon, ada gunung-gunung, dan gunung-gunungnya berdasarkan huruf-huruf yang ada di hijayah itu. Maka ada namanya gunung alif, gunung ba, gunung qaf. Serius, mau dianterin ke sana, tapi nggak balik-balik. Itu jabarut, alam-alam rohani-rohani yang suci, ruh-ruh yang di sana tersimpan ilmu-ilmu ma'rifatullah. Seorang wali jika naik turun mi'raj ke alam jabarut, turun pasti ngomong ma'rifatullah. Atau kalau nulis kitab, kitabnya kitab tasawuf ma'rifat. Ini kitab Imam Ghazali setelah bolak-balik naik alam sana, baru keluar kitab ini. Sebelum beliau naik turun, keluarnya cuma kitab Al-Mustasfa. Tahu kitab Mustasfa? Gak tahu ya? Tahunya kalian Mustashfa. Ini pakai shad. Al-Mustasfa.
kitab usul fikih yang paling lengkap di zamannya. Sekarang pakai usul fikihnya kitabnya apa? Apa? Kayaknya bengong nih. Oh, oke. Apa? Bolehlah, boleh. Bedakan qawaid fiqhiyah dengan qawaid usuliyah, itu beda. Ya. Qawaid fiqhiyah dimulai dari 5 yang muttafaq, lalu ada 200 yang mukhtalaf. Induk kitabnya Al-Asbah wan Nazair, turunannya fawaid. Kalau usul fikih, induknya Al-Waraqat. Kalian hafal itu udah cukup, ngerti isinya, itu udah sama kayak baca semua kitab usul fikih kalau ngerti. Karena Al-Mustasfa itu pengembangan dari Al-Waraqat cuma segini, Mustasfa segini. Jadi cuma sejilid itulah Imam Ghazali, karena cuma pindah-pindah alam akal, alam tulisan, alam akal, alam tulisan, alam hafalan, alam tulisan, segitu aja. Nggak pernah naik ke alam rohani suci. Jadi kenapa ada guru kiai bisa nulis kitab tasawuf? Karena rohaninya Allah perjalankan ke alam Jabarut. Nah, berarti udah ada alam berapa nih? Ini alam apa yang ini? Coba cek, pegang-pegang. Kalian lagi di alam ini nggak? Asli? Oke. Jangan-jangan nggak asli lagi nih. Tapi ruh kalian sekarang bukan di sini. Rasanya di alam sana. Kalau kolbunya connect. Itu sebabnya kalau orang ngaji kitab-kitab tasawuf, dia merasa sebentar. Karena ruhnya diperjalankan ke sana. Itu rahasianya. Jadi orang-orang yang ngaji zikir, ngaji kitab-kitab tasawuf, munzu fi hadhil hayati dunya, itu nanti di sana dia jadi Pak Lurah tuh di alam sana. Jadi guru dia di sana nanti. Jadi orang kalau nggak punya ilmu ma'rifatullah meninggal di sana melongo aja tuh. Ini alam Jabarut. Ar-rafi' lis-sama'i bighairi imad. Al-muqaddir fiha arzaqal ibad. Yang mengangkat langit tanpa tiang, di sana Allah sudah membagi rezeki-rezeki hambanya. Salah satu ujian dai itu ujian dompet. Tanya sama beliau-beliau ini, benar ya Pak Kiai? Awal-awal jadi dai, ujiannya apa? Ujian dompet, ujian dana, ujian fulus. Tanya ke ahli khatam tuh paling ujung tuh, Kang Barok tuh ya, Kiai Mubarok. Dia diberkahi dengan hafalannya. Lihat perutnya sudah gede tuh. Tanya teman-temannya, kalau lagi khataman, ingatnya amplop atau ingat Allah? Tanya aja dulu. Teman-temannya bukan beliau. Itu ujian itu. Maka Abul Hasan Syazili qaddasallahu sirrahu mengatakan, man amila a'malal akhirah, orang yang beramal-amal akhirat tapi niat dia apa? Liyanala ghardan min agradid dunya, tujuan dia untuk mencapai dunia, fahuwa abghadul ibadi ilallah, orang itu hamba termurka di sisi Allah. Maka wirid-wirid kita jangan lagi puasa biar hafal, enggak, ya. Zikiran biar apa? Lil mahabbah. Ada ijazahnya di sini. Ada ya? Ya salam. Betul ada ya? Kalau dipakai dakwah boleh, dipakai tebar karisma jangan. Ntar ada perempuan pengen nama ente nggak pengen nama dia, kan stres diantar ya. Amalan ente itu cung. Ahlud dunya kalau beramal rajin. Ini Imam Abul Hasan Syazili yang berkalam. Dia rajin beramal karena dia berharap amalannya mengendorse tujuan duniawinya, mempercepat husul ala aghradi dunia. Ini gawat.
Dia amal akhirat tapi tujuannya dunia. Nah, ini harus dibenerin, itu hikmah daniyah, hikmah yang rendah. Al hikmah al ulya man amila lil hakimil a'la. Hikmah tertinggi wirid-wiridnya untuk yang menurunkan warid, Allah Subhanahu. Jadi kalian naikin niat beramalnya, bukan lagi pengen kanuragan, pengen sakti, pengen hebat, pengen laduni, nggak perlu. Mendekat saja kepadanya, maka semua nanti ikut. Orang kalau nanam padi, ya rumput ikut tumbuh. Nanam rumput, padi tumbuh nggak? Enggak, ya. Itu udah rumus-rumus alam sudah, ya. Orang alim, soleh, itu peletnya abadi. Mahabbah Sulaimaniyahnya, ya. Itu biasa banget itu. Mahabbah tertinggi, mahabbah Muhammadiyah. Ini bukan Muhammadiyah yang itu, ya. Mahabbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau disebut Jamal, maka beliau disyairkan, didendangkan, ya Jamal. Dan beliau mengatakan Jamali nisfu, Jamalu Yusuf nisfu Jamali. Nabi Yusuf itu membuat emak-emak sosialita di Mesir itu nggak nyadar, udah gores-gores tangannya, bukan motong, nggak, udah luka-luka, nggak nyadar ngeliat muka Nabi Yusuf, ya. Nabi ucup kata orang Betawi, ya. Itu nggak ngerasa, baru ngelihat muka wajah Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, aslinya hakikat jamalku itu lebih tinggi daripada Jamal Yusuf. Jamal Yusuf cuma separuh jamalku. Ternyata jamalullah, Allah bagi seperempat untuk Nabi, separuh untuk Nabi, setengah, seperempat untuk Nabi Yusuf, seperempatnya dari awal penciptaan alam sampai surga nanti. Berarti Nabi Muhammad berapa? Jadi surga sebenarnya siapa? Haqiqatul jannah Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi. Jadi kalau selawat jangan karena pengen beli sesuatu, tapi karena pengen bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua maksud kalian dikasih. Tapi kalau niatnya karena pengen ini, pengen itu, ya selesai, itu udah hilang. Nanti ketemu Rasulullah di alam akhirat, kalau ketemu bilang, ya Rasulullah isfa'li al-madad ya Sayyidi adrikni ya Rasulullah, kata Nabi. Kan kamu sudah dapat yang kamu minta dulu di dunia. Kamu kan sholawat bukan untuk Gus, kamu sholawat untuk dirimu. Nah ini da'i-da'i ilallah ini harus diajar bersolawat lillah, bukan bersolawat li ghairillah. Berpuasa lillah, karena Allah mengatakan as-sawmu li, puasa itu untukku, karenaku, bukan karena ini dan itu. Hikmah kita harus dinaikin jadi hikmah ulya, hikmah yang lebih tinggi, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau membenarkan niatnya. Jadi kalau mau niat puasa aja, di belakang lillahi ta'alanya dikencengin, ya, lillahi, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Al-muqaddir fiha arzaqal ibad, Allah lah yang mengatur kadar rizki-rizki hamba, dan itu sudah ditentukan di langit. Saya pernah menyebutkan di beberapa kejadian dan kajian, ya. Murid Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, namanya Rabi'atul Basriyah. Siapa namanya? Beliau ini perempuan seperti perempuan yang lain. Ini kalian belum punya perempuan kan? Belum. Coba tanya sama para kiai yang sudah laku-laku itu, ya. Perempuan walaupun dia ustazah, nyai, santri, itu galau masalah rezeki lebih besar daripada laki-laki. Makanya takluknya pakai yang warna kuning. Tahu? Emas dan emas. Emasnya dan emas. Paham gak ini? Emas, tahu emas gak? Oh, takluknya pakai itu. Kalau itu rutin, aman, oh aman tuh perempuan di rumah. Rabi'atul Basriyah mengalami hal yang sama.
Maka perempuan yang idealisnya tinggi, mau ngaji, mau nanti punya suami santri, walaupun cuma dengan tempe aku rela bersamamu, itu berubah kalau sudah punya anak. Udah punya anak, dia mulai mikir, ntar gimana anakku sekolah, nggak cukup pakai hafalan, apalagi pakai suara bagus. Mas, aku lapar, kata si mas, dengarkan suaraku yang indah dan merdu. Gak kenyang, gak bisa kenyang, ya. Mas, aku butuh fulus, dengerin surah Al-Waqiah 7 kali. Kalau istri nggak yakin ya nggak bisa. Kalau yakin bisa. Masalahnya yakin tuh nggak? Yakin itu magnet. Magnet. Kalau keyakinannya kuat, itu rezekinya ketarik. Saya adalah saksinya di muka bumi, bahwa orang yang menguatkan magnet Ar-Razzaq dalam dirinya, maka rezeki datang. Orang dekat sama yang Razzaq, rezeki datang. Jangan cari rezekinya, cari rezaknya. Carilah Allah yang maha memberi rezeki. Rezekinya ngikut. Mau berapa aja dikasih, tapi yang sabar. Ya, kita kan bukan Tuhannya Tuhan, ya kan? Bener nggak? Kalian Tuhannya Tuhan, terus bisa minta tuh, ya Allah, saya butuh ini, kasih sekarang juga. Ya bisa begitu. Kita bukan siapa-siapanya Allah, kita abdun. Maka tidak sopan seorang hamba mengatakan, da'autullah wa lam yujibli. Aku sudah doa kok Allah nggak kunjung ngasih. Emang ente siapa? Ngatur-ngatur Allah. Saya kan udah puasa, urusan kamu puasa. Nggak ada urusan sama Allah. Allah mau ngasih, nggak ngasih ya nggak ngasih. Tapi dia pasti memberi di saat orang itu butuh, pasti. Maka hidup tuh yang penting berkecukupan, ya. Ya, kalau lagi pengen mobil cukup, pengen rumah cukup, pengen jalan-jalan cukup, pengen ta'adud uskut. Alladzi sarrafa a'yuna dzawil qulubi wal albab. Dialah yang mengatur, mengarahkan mata, pandangan orang-orang yang mempunyai kolbu dan lub. Apa beda kolbu dan lub? Ulul albab. Ada Quran? Inna fi dzalika laayatil liulil albab. Apa bedanya kulub dan albab? Albab jamak dari lub. Lub itu inti daripada kolbu. Tapi antara kolbu dan lub ada fuad. Inna sam'a wal basara wal fuada. Yang masuk ke dalam kolbu tidak dihisap, tapi masuk lewat fuad dihisap. Mas'ula di belakangnya, pasti ditanya, pasti dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kolbu itu, kalian suka ini nggak? Bisa jatuh cinta nggak? Tapi jangan jatuh cinta sama cowok, ya. Jatuh cintanya sama awewe lah, ya, sama apa, wedok. Hah? Wedok apa wedus? Jangan kebalik-balik, ya. Makanya gak usah deh. Gawat ya, kalau dibahas gawat ya. Kolbu ini bisa cinta, bisa benci, bisa mengenang, itu di kolbu. Dan kolbu itu arahnya satu, dia nggak bisa banyak. Kalau akal bisa banyak. Maka orang kalau sholat pakai akal, pasti sholatnya itu rame di otaknya. Habis ini apalagi datang, mau santri, mau kiai sama. Tuh kan? Ya, kalian belajar kitab. Emang kitab mengajarkan khusyuk? Enggak. Khusyuk itu ilmu kolbu. Harus diajarkan oleh ahli kolbu. Nggak bisa diajarkan oleh kitab. Saya hafal 31 juz. Yang ke satunya apa? 31-nya apa? Juz duren. Nggak bisa. Orang hafal itu masuk ke otak memorial. Ada otak memori di sini. Otak hifz.
Oleh Imam Ghazali, beliau mengatakan kecerdasan hafalan, baca kitab, baca Quran, itu baru sepertiga kecerdasanmu. Ada kecerdasan kedua, kecerdasan akliyah, akal. Yang paling sempurna 3 kecerdasan. Ini beliau belum jadi sufi nih. Gabungan antara akliyah dan hifz. Jadilah yang ketiga. Muncullah ilmu usul fikih, ilmu aqidah, ilmu fikih dan lain sebagainya. Ini Imam Ghazali sebelum jadi sufi. Setelah jadi sufi, beliau revisi. Ada kecerdasan lain, namanya kecerdasan kolbu. Di zaman ini kita revisi lagi. Ada kecerdasan fuad, lub, sir, dan ruh. Banyak tuh kecerdasan tuh banyak. Dan Rasulullah itu kecerdasannya, nih perhatiin, kolbu, akal dulu ya, akal paling luar, kolbu masuk dalam, ke dalam lagi fuad, ke dalam lagi lub, dalam lagi sir, dalam lagi ruh. Nabi itu di ruh kecerdasannya. Ruh itulah tempat komunikasi langsung dengan Allah. Qul innama ana basyarun. Ya. Seperti apa? Ya. Katakanlah aku basyar seperti kamu. Mislakum, seperti kamu persis, enggak mah. Tapi bedanya yuha ilayya, diwahyukan kepada aku ruh. Ini yang beda. Di roh itu tidak ada syahwat, malaikatnya nggak bisa tembus. Nabi waktu mau naik ke aras, Jibril ikut gak? Nggak bisa, karena Jibril cuma alam malakut jabarut, nggak bisa sampai ke atasnya lagi. Itu sudah ruh. Jadi Jibril itu malaikat, dia punya tubuh malaikat, jism malakuti, jism alam malakut. Kalau kita jism alam malak, ya benar, punya jism kan nih? Jin punya jism, jismun latif. Malaikat punya jism nur, al-jism an-nuri. Karena dia punya jisimnya belum sampai ke tataran ruh, dia nggak bisa masuk ke aras Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kok orang masih ngomong Nabi Muhammad berguru sama Jibril? Jibril nggak sanggup ke atas, ke tempat yang Nabi Muhammad bisa melewatinya. Kira-kira yang guru siapa? Yang tinggi makomnya siapa? Jibril atau Nabi Muhammad SAW? Kira-kira yang guru siapa? Jibril atau Nabi Muhammad? Tuh. Nanti batal sanad kalian semua ya. Dari Nabi Muhammad, dari Jibril, dari Allah, kan gitu sanad Quran ya. Sanad Thariqat yang saya terima gitu juga. Ternyata kita belajar ma'rifatullah, nggak begitu. Dalam ilmu ma'rifatullah, wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Kamu hai Muhammad mendownload Al-Quran. Canggih kan? Ladun, mendownload Al-Quran langsung dari sisi Allah Ta'ala. Nggak ada perantara Jibril. Nggak ada perantara Jibril. Jibril itu cuma formalitas ayat hukum. Ini yang harus direvisi dalam ulumul Quran, dalam ilmu sanad. Boleh kita revisi, kan ilmu itu nggak ada di zaman Rasulullah. Orang belakangan aja yang tulis-tulis an. Ya. Kalau di hadis qudsi coba lihat, pasti Nabi ngomong, ya. Kalau hadis, yarwi Rasulullah SAW an rabbihi, nggak ada an Jibril an rabbihi, nggak ada. Coba cari. Kecuali hadis musalsal satu, tapi hadisnya dhaif. Musalsal bil Fatihah satu nafas. Ada yang dapat? Ya, saya ketemu murid Syekh Yasin Al-Fadani, diajarkan oleh beliau musalsal Fatihah satu nafas tanpa mengurangi makharijul huruf. Bahkan saya dapat musalsal 7 Fatihah satu nafas. Gimana? Napas kalian melayang duluan ya. Fatihah belum selesai udah masuk alam barzakh. Asik tuh ya. Bangun-bangun dicolek malaikat, kita bilang, tunggu malaikat, Fatihah belum selesai. Malaikat nggak jadi nanya. Ya, kenapa? Oh ini ahlul Fatihah. Taib. Coba diulang. Akal naik lagi, kolbu naik lagi, fuad naik lagi, lub naik lagi, sir naik lagi, ruh tambahin di bawah nafs. Di bawah akal tuh nafs, jiwa. Jadi berapa semua? 7.
Ya, ada 7 yang mesti dilewatin. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang sampai ke ruh itu cuma Nabi, malaikat nggak nyampe, Nabi Isa nggak nyampe, Nabi Musa nggak nyampe semua. Yang wusul seperti itu cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita beruntung jadi umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam mimpi Abul Hasan Syazili, beliau melihat Nabi Musa mendengarkan taklim Imam Ghazali. Tuh, Nabi Musa dengerin taklim Imam. Apa kata Nabi Musa? Emang ada ya umat Musa cerdas Imam Ghazali? Nabi Musa heran. Kok ada orang yang umurnya pendek, ilmunya panjang? Lebih panjang dari kaum Bani Israel. Jadi seandainya Imam Ghazali debat sama Nabi Musa, itu mungkin bodoh. Bisa jadi, ya. An mulahazatil wasaiti wal asbab ila musabbibil asbab, yang menggerakkan mata orang yang punya qalbu dan albab, lub, dari memandang asbab dan wasitah. Apa arti wasitah? Perantara. Dunia, ilmu, makan, minum, itu perantara. Makan itu mau dapat apa? Mau dapat kenyang. Kenyang itu nikmat, bukan? Nikmat itu ketika dimakan, kalian lihat nikmatnya atau melihat yang memberi nikmat? Ini contoh kita praktek minum ya. Bismillah. Di saat minum, ingatnya air yang menyegarkan atau Allah yang menurunkan rasa segar? Gaya bener. Kalau ada masa pacaklik bertahun-tahun, nanti orang berebut satu gelas. Orang-orang yang sudah biasa tirakat, udah biasa bertorikoh. Tirakat itu kan meninggalkan taroka, meninggalkan apa yang dibutuhkan oleh nafs, supaya kolbunya kebuka. Yang menyegarkan bukan air, tapi munazzilul ma' minas sama, Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Seandainya air nggak ada, rasa segar masih bisa datang nggak? Masih. Ashabul Kahfi berapa tahun? 309 tahun. Makan minum nggak? Enggak. Hidup Uzair berapa tahun? Mi'at sana, 100 tahun. Karena mereka tahu siapa yang memberi kesegaran dan kekenyangan. Kalau orang faham begini, berebut nggak dia dengan air? Enggak. Inilah makna lafaznya, sarrafa a'yuna dzawil qulubi wal albab. Allah gerakkan, Allah pindahkan, Allah naikkan orang yang punya kolbu, yang punya lub, dari memandang media alat kepada memandang tujuan. Maka makom syukur itu ada 2. Syukurun ni'am, syukurul mun'im. Syukur nikmat sama syukur kepada yang maha memberi nikmat. Yang paling tinggi syukur kepada yang memberi. Itulah syukurul aulia, syukurnya para wali. Kalau orang awam, dia syukurnya nikmat. Makanya khotib-khotib berkhutbah, la in syakartum la azidannakum. Itu tukang ojek aja ngapal itu ayat ya. Dari kecil itu yang diulang-ulang. Emang nggak ada bahan? Sebanyak ini ayat, sebanyak ini kitab, nggak ada bahan lagi. Cari ayat lain ke, ayat syukur yang lain. Dan salah terjemah lagi. Jika kalian hendak ditambah nikmatnya, maka bersyukurlah. Itu kan kebalik. Ayatnya nggak ngomong begitu. Coba ayatnya. Lain, kalau kamu syukur, niscaya aku tambah. Jangan dibalik. Oh ini kan fahwul khitab lah ya salam, itu akal-akalan ente aja ya. Bersyukurlah supaya ditambah. Itu namanya syukurun ni'am. Orang ini nggak usul-usul ke Allah, nggak akan pernah mengenal Allah. Karena nanti jika nikmatnya diperebutkan, dia bertengkar untuk merebutkan nikmat itu meskipun dia ustadz kiai santri. Karena dulu khutbahnya begitu. Jika hendak ditambahkan nikmat, maka bersyukurlah. Enggak begitu. Wala in syakartum, itu yang awal. Jika engkau bersyukur kepada Sang Maha Pemberi nikmat, maka dia mengatakan la azidannakum, aku yang akan menambah. Apa yang ditambah?
jika orang-orang yang melihat nikmat, nikmat yang bertambah. Tapi kalau ahli ma'rifat bertambah kedekatan kepada Allah Sang Maha Pemberi. Ini coba lihat, kalian hafal hadis ini kan? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hafal nggak? Coba diulang. Allahumma inni ala naum wal ihtilam, ya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Ada kalimat syukrika di tengah? Nabi nggak pernah minta Allahumma atini malan, nggak ada. Allahumma aghnini bimilyarat, nggak ada. Allahumma aksir mali wa azwaji, nggak ada. Nabi doa gitu cuma untuk Sayyidina Anas. Itu gaji Sayyidina Anas itu dengan doa Nabi. Ummu Sulaim udah 10 tahun minta Rasulullah tolong doakan anakku, nggak minta gaji. Nabi angkat tangan, Allahumma aksir malahu wa auladah. Ya Allah, banyakkan apa? Hartanya dan anaknya. Kalau banyak anak, banyak emaknya anak. Mau? Satu aja belum. Udah pengen banyak aja ya. Kawan kita baru hijrah namanya. Baru hijrah ngajinya bab nikah. Orang kalau baru hijrah seharusnya ngajinya bab taharah. Ini langsung bab ta'aduduz zawaj. Baru nikah, baru hijrah nih, celananya baru naik. Langsung bahasnya apa? Ta'adud. Ini kiai-kiai kita nih udah lama dia ngaji zawaj, babun nikah. Dan di situ ijma ulama bahwa ta'adud itu boleh. So boleh, tapi kayaknya minal khaifin ya. Fa in khiftum alla ta'dilu. Kan hijabnya cuma fa in khiftum. Fa in lam takhaf fa aktsir. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya pun masih minal khaifin. Wa rafa'a himamahum, ya. Lalu mengangkat himmah mereka anil iltifaf ila ma'ada. Bisa iltifat ya, ini salah cetak kayaknya. Anil iltifati ila ma'ada wal i'timadi ala mudabbirin siwa. Allah angkat himmah. Himmah itu niat terdalam. Bedanya niat ada muqarin bil amal. Kalau himmah dia berkecamuk di dalam diri, itu disebut himmah. Semangat disebut bahasa Arabnya, orang mengekspresikan semangatnya ya bisa disebut hamasah ya. Orang yang bersemangat, tapi geloranya ada dalam kolbu, namanya himmah. Jamaknya himam. Tujuannya apa? Puasa, zikir, wiridan, khataman, dalailan. Di sini ada wirid dalail. Ada pakai puasa. Berapa lama? Wow. Dahsyat. Kalian ini orang sekarang tapi amalnya amal jadul. Hidup di zaman 0 apa? 0G. Hidup di zaman Play Store, Google, IG, TikTok. Tapi ternyata amalkan alaman salafus saleh. Orang sekarang tapi spiritnya jadul. Jadul di sini al-jadul al-aslah. Bahasa Arab baru itu ya, malam ini baru turun. Al-qadim al-aslah. Nikmat ya? Nikmat ya? Tersiksa gak? Mumpung masih di sini, siksa nafsiah kita, jiwa kita disiksa. Latih dia. Nanti kalian keluar dari pesantren nggak sempet lagi. Ya, Nabi mengatakan lal faqra akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang aku takutkan, justru aku takut kalian kaya. Jadi Nabi mengatakan aku khawatir jika dunia dengan kemilaunya masuk ke dalam hati kalian. Maka Nabi didik itu sahabat biar kolbunya tidak cinta dunia. Ketika cinta dunia ada, Nabi tarik lagi. Sampai-sampai mereka talak 7, bukan talak 3 lagi. Talak 7 dengan dunia.
Sehingga dunia datang, dia tidak melirik dunia. Ini dia. Wa rafa'a himamahum yanil iltifati ila ma'adah. Lalu Allah angkat perhatian semangat mereka dari tujuan duniawi kepada yang lebih tinggi, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya berharap kalian puasa dalail 3 tahun bukan karena pengen dapat asrar yang aneh-aneh, gak usah. Niatkan untuk mendidik nafsiyah. Itu mahal, zaman ini udah gak ada. Paling cuma berapa pesantren di dunia, bukan di Indonesia. Di dunia orang puasa dalail itu cuma di daerah Jawa ini, Jawa, Madura pun udah jarang. Lombok, Kalimantan Selatan, nggak tahu masih ada apa enggak. Ini rahasia Pulau Jawa. Ya. Selamat Anda jadi santri salaf. Ya. Jujur saya dapat dalail tanpa puasa. Asik ya. Kangen ke Mekah. Saya sholat, lalu ada sir, baca dalail. Baru kita pakai sanatnya. Saya baca tawasulan, ternyata fi awakhir hizb dalail ada doa untuk berangkat ke sana. Baca bulan ini, bulan depan berangkat. Itu saya. Karena yakin. Tujuan puasa kan biar yakin. Kalau saya yakin tanpa puasa, percaya nggak? Ya, itu thariqat akhir zaman namanya. Cuma thariqat ini jangan ditinggal. Untuk menuju Allah ada 2 jalur tasawuf. Ada tasawuf besar, ada tasawuf kecil. Tasawuf besar itu amalan seperti kalian ini. Ya, dicatat sanadnya, sanad dalailnya, sanad wiridnya. Biar jadi kenangan bahwa kita bersanad kepada aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dikit lagi deh ya. Ini udah baris keempat atau kelima nih. Falam ya'budu illa iyyah ilman bi'annahu al-wahidul fard as-samadul ilah. Maka mereka ketika berubudiyah, berpuasa, baca salawat, tidak lagi ada niat kecuali hanya mengabdikan diri kepada Allah. Baca waqiah bukan kali karena rizki, tapi karena sang Razzaq. Tipis. Baca waqiah bukan karena jalbur rezek, tapi karena litalabir ridha ar-Razzaq, untuk mendapatkan ridha Allah yang memberi. Kalau Allah sudah ridho, ente mau apa aja dikasih. Kalau sudah ridho, nggak perlu puasa 3 tahun. Wa tahqiqan bi anna jami'a asnafil khalqi ibadu amsalihim la yubtagha indahumur rizq wa annahu ma min dzarratin illa ila Allahi khalquha wa ma min dabatin. Kok telepon saya begitu ya? Wa ma min dabatin ila ala Allahi rizquha. Sahih ya. Falamma tahaqqaqu annahu lirizqi ibadihi dhaminun wa bihi kafilun tawakkalu alaihi faqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ada enggak nih wa ma min zarratin, ada enggak satu zarah di alam semesta Allah enggak urus? Ada enggak? Ada. Satu biji zarah, tahu zarah? Satu biji debu yang enggak bisa terlihat oleh mata, Allah tidak tanggung. Ada enggak? Gak ada. Maka satu helai rambut kalian itu Allah yang tanggung. Keringat yang netes satu itu Allah yang nanggung. Gak ada satupun di alam semesta satu zarah benda kecuali Allah atur dia. Allah jamin rezekinya. Apalagi udah kayak gede kita gini. Maka jangan pernah galau masalah rezeki. Ya, ini umur-umuran galau ini. Makanya betah jadi santri. Takut besok kalau selesai nyari kerja sendiri. Berarti Tuhannya nggak beres, lama-lama nyantri nggak dapat apa-apa. Santri itu ujungnya hakul yakin. Maka saya tanya lagi, ada nggak di alam semesta satu kejadian di luar kendali Allah? Ada nggak?
Nggak ada. Benar. Kalau ada berarti ada Tuhan selain musyrik nggak? Musyrik. Kalau begitu masih nggak yakin sama Allah? Yakin nggak sama Allah? Yakin. Tidak ada satu benda, satu hewan di muka bumi kecuali Allahi rizquha. Allah yang tanggung rezekinya. Rezeki itu beda sama gaji. Ya, ini para guru, para ustadz mohon maaf. Gaji beda dengan rezeki. Rezeki itu apa yang kita hirup, apa yang kita makan, apa yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai. Bukan yang masuk ke rekening. Yang masuk ke rekening bolehlah 500, sejuta, tapi yang dipakai di badan berjuta, nggak yakin. Waktu Delta kemarin, orang kehabisan tabung oksigen, bener? Kan ada rumah sakit kan, rumah sakit kita ya, Dus. Kehabisan nggak tabung? Habis. Orang mati di tengah jalan, orang mati, di mana-mana. Ini baru sekarang loh. Nanti kalau ada virus lebih besar lagi, baru kena mati. Kena sekarang mati. Kalau yang kemarin kan ngap-ngapan di rumah, bawa pakai mobil, ada yang meninggal di mobil, ya. Ada yang meninggal pas turun mobil, ada yang meninggal pas turun ngantri mau dapat. Banyak teman-teman kita sudah ada yang duluan. Kalian mau duluan juga? Kita nggak tahu kiai-kiai kita umur panjang apa enggak, kita nggak ngerti. Kalian umur panjang nggak ngerti juga. Saya umur panjang, saya nggak ngerti juga. Karena virus ini salah satu ujian di masa ini, akhir zaman ini. Nah, kalau kita bergantungnya bukan kepada Allah, udah ketakutan masuk. Kalau udah masuk, penyakit semuanya masuk. Takut masalah rezeki, nanti sesak napas mulu. Ya, nggak kawin-kawin ntar ya. Falamma tahaqqaqu annahu lirizqi ibadihi dhaminun wa bihi kafilun tawakkalu alaihi. Karena hamba Allah ini mengerti, yakin Allah yang dhaminun wa kafilun, penjamin dan penanggung, kafil yang nanggung rezeki hambanya, maka mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Biasanya kalau kita dapat ijazah itu 450 kali wiridannya, benar? Udah dapat belum? Belum dapat ya? Imamuna Abul Hasan Syazili mengijazahkan murid-muridnya, kalau ada hajat, ada apapun, jika tujuannya untuk Allah, maka beliau ijazahkan ini, hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Dalam risalahnya Fisirri hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini mujarab nih. Tapi mujarabnya gak usah diceritain, ntar salah niat lagi. Arti hasbunallah itu puncak daripada apa yang kita bahas malam ini. Cukuplah hasbunallah wa ni'mal wakil. Dialah sebaik-baik yang menanggung hidup kita. Itu hasbunallah, haknya sin, ba, nun, alif sampai ni'mal wakil dihitung 450 nilai angkanya. Maka jadi wirid ulama-ulama ahlul hurufi wal adad wal a'dadi 450 ya, 450 sebagaimana la ilaha illallah 165. Itu ada ilmunya, hisabul jumal ya, itu ada kaidah-kaidahnya itu. Tapi kalian nggak mesti ngamalin yang begitu ya, sekedar tahu aja. Ini wirid Sayyidina Ibrahim ketika dilempar ke api, lalu didatangi Sayyidina Jibril. Apa kata Sayyidina Jibril? Baim, gitu ya, panggilan akrabnya. Maukah engkau aku bantu? Kata Sayyidina Ibrahim, tidak, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sudahlah Jibril, kamu balik tugas, cukup Allah. Kenapa? Nabi lebih tinggi daripada malaikat. Datang malaikat angin, malaikat bumi, malaikat api aja datang. Ternyata di api itu ada malaikat. Ya, malaikat ini ngomong, maaf ya Nabi Ibrahim. Itu malaikat api nggak berani ngapa-ngapain sampai Allah turun dan titah. Ya nar, kuni bardan wa salaman ala
Ibrahim. Allah turunkan SK baru untuk api. Saat ini kamu tidak boleh memanaskan, membakar orang. Itu kekasihku. Jadilah engkau dingin. Inilah dalil kita bahwa api pada hakikatnya tidak membakar. Allah lah yang mengatakan bakar. Maka api membakar karena kudrah Allah, bukan karena tabiatnya. Kalau belajar fisika kan karena tabiatnya api. Itu menurut ahlul haqa'iq syirik khafi. Bahaya. Minum, bukan air ini yang menyegarkan. Tapi karena Allah mengatakan, dan kami jadikan minal ma, daripada air segala sesuatu hayya, hidup. Maka kita karena pengen hidup, kita bertahan dengan air. Karena Allah berkalam pada air. Hidupkan hambamu denganmu wahai air. Hidup kita pakai air. Seandainya air nggak ada, kalau Allah masih bilang hidup, hidup nggak? Karena kita billah munazzilil ma, la bil ma. Kita billahi razzaq, la bil rizq. Kita dengan Allah pemberi razzaq, rizki, bukan dengan si rizki. Maka saya tadi katakan, rezeki itu beda dengan gaji. Kalau gaji terbatas, kalau rezeki tidak terbatas. Kalau kiai-kiai kita sebut berkat. Ya. Kalau di Betawi, barokah. Ya, di kampung saya di Sumatera Barat, orang Minangkabau bilangnya barokat. Barokat. Mahyal barokah al khair al kathir. Kebaikan yang melimpah, melimpah, melimpah. Ya, coba tanya beliau-beliau ini, gajinya nggak banyak, berkahnya yang banyak. Benar Pak Kiai ya? Amin. Kayaknya belum yakin nih. Sayyidina Ibrahim tolak semua malaikat, tuh bayangin. Coba, kalian lagi wiridan, didatangin malaikat. Tolak aja. Nih dalilnya. Serius, ini puncak kalian riyadhah. Yang saya sampaikan malam ini adalah ujung daripada riyadhah. Udah selesai riyadhah di sini udah. Nanti datang katanya njit fulan, mbah fulan, katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sorry mbah, cukuplah Allah. Kalian langsung menjadi pewaris Nabi Ibrahim alaihissalam. Langsung. Mau? Itu lebih cakep daripada ntar ngaji membah. Korin, itu korin semua itu. Jarang yang asli rohani itu. Karena untuk bertemu ruh suci ada password-passwordnya. Itu bisa dicek aja sendiri. Dia ngaku jadi Mbah Khudori. Tanya aja, anaknya mbah yang sekian, anaknya berapa? Gitu tanya gitu. Tadi nggak jelas tuh jin tuh. Nyamar. Kalian tahu nggak? Ada jamaah saya mimpi ketemu saya dalam mimpinya, terus ngajak watok. Tahu? Enakan jinnya itu, kurang ajar jinnya. Enak amat dia nyamar-nyamar pakai muka saya. Ya, itu kalau ketemu saya gecek tuh jinnya itu. Kita khalifah di muka bumi, nggak boleh takut sama jin. Nahnu khalafaullah fil ard, ya. Jadi kalian nggak boleh sombong juga ketemu jin, takut nggak boleh, sombong juga nggak, takabur juga nggak boleh. Kita nggak, biasa aja, santai aja. Mau ketemu, hasbunallah ni'mal wakil. Ketemu gendruwo, hasbunallah, pergi dia ntar. Itu cuma tes aja, dia ngetes. Kalian ini takut apa enggak? Ya, tor datang, Mbah Yai siapa ngaku? Saya Syekh Abdul Qadir Jilani. Kok tanya, kok medok katanya? Bisa dicandain, itu alam-alam rohani itu bisa dicandain. Jangan langsung percaya, ya. Jelani yang mana nih gitu, jelangkung. Nih hati-hati, karena kalian suka riyadhah, pasti ada 1-2 di antara 1000 ngalami hal ini. Jangan ngerasa spesial, biasa aja. Ini penutupnya, hasbunallah wa ni'mal, cukup Allah, saya nggak butuh kalian. Hatta Jibril yang turun aku nggak butuh, yang butuh hanya Allah, yang saya butuhkan hanya Allah. Ada lagi riyadhah lebih tinggi dari ini, kasih saya. Nanti kita buka kelemahannya, pasti ada kelemahannya. Kalau sudah hasbunallah, sudah bertingkat-tingkat kepada maqam ma'rifatullah. Nggak ada lagi, itu sudah tinggi dah itu. Ya. Jadi nanti kalau ngalamin ketemu siapa, lagi mimpi,
lagi ihtilam. Sama ihtilam digoda. Baca ini, beres. Nyesel ya. Maka adinda para santri yang dimuliakan Allah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Ya, nanti kalau terjun ke lapangan, pakai wirid ini, 450. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, 405. Bukan untuk apa-apa, justru memantapkan, aku hanya bergantung kepada Al-Wakil, Allah yang maha tempat bergantung, tempat bertawakal kepadanya. Ya, nanti mau turun ke lapangan kan, udah ini wiridnya. Ada masalah baca ini malam hari, baca pagi atau sore. Insya Allah besok selesai, atau besoknya lagi selesai, sampai tawakulnya sah. Nabi Ibrahim, api nyala-nyala, takut nggak dia? Karena beliau hasbunallah ni'mal wakil, api pun kemudian tunduk. Itu kalau orang melihat dengan mata batinnya, itu mereka melihat api itu sujud kepada Nabi Ibrahim. Sujud semuanya. Itulah makna kuni bardan. Sujudnya api, dia dingin di hadapan orang yang dia sujud. Ya, mau ngamalin? Hasbunallah wa ni'mal, puncak semua riadah, puncak semua mujahadah. Kalau ma'rifat ada lagi di atas ini, tapi kalau riadah ini puncaknya. Inilah modal da'i ilallah. Ya, da'i kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi yang mau terima ijazah dari saya. Ajaztu qira'ata hizb hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kama ajazim. Al-Fatihah.